لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah satu esensi dari nilai-nilai kurban, bahwa sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segala ketaatannya, taat segala perintahnya, taat dari segala larangannya, sehingga beliau apa saja yang betul-betul Allah uji pada diri beliau, harta, jiwa raganya, sehingga pada terakhir pada anaknya. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam ini akhirnya kesempurnaan daripada ujian-ujian yang telah mereka lalui, sehingga dari hewan kurban inilah menjadikan nilai sosial. Sehingga nilai sosial inilah Allah yang punya Rahman dan Rahim. Sehingga dari hewan kurban ini, dari seorang anak yang dikorbankan, tiba-tiba mendapat ejekan bahwa Nabi Ibrahim kepada Tuhannya begitu kejam. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah membantahnya, dan Nabi Ibrahim yakin apapun kehendak Allah itulah yang ia patuhi, sehingga dirubahlah oleh Allah dari seorang anak muda yang ganteng dan gagah sehingga menjadi seekor domba gibas. Dari domba ini, gibas ini, kita lihat sekarang ini luar biasa kok bisa kepada Rahman Rahimnya Allah, kepada mustahik. Kedua, nilai ekonomi. Hewan yang begitu banyak dipelihara, kalau tidak ada hewan kurban, bisa kita kebayangkan semua jamaah bagaimana ekonomi berputar. Sehingga inilah rahasia Allah, sehingga dari hewan kurban ini berapa ribu dan berapa ratus ribu seluruh dunia hewan yang betul-betul hari ini dikorbankan untuk kepentingan yatama wal masakin. Nah, nilai kurban ini digali luar biasa dari segi sosial dan dari segi moralitas. Sehingga inilah, makanya napaktilas inilah yang perlu kita gali. Nilai-nilai inilah yang perlu kita tahu, bahwa sifat-sifat Allah itulah sifat Rahman dan Rahimnya terwujud pada hari ini. Jadi kalau di majlis kita berikan langsung kepada mereka, dan panitia nggak ada ngambil. Jadi bukannya pesta, kurban itu bukannya pesta satu komplek, bukan pesta satu jamaah, tetapi bagaimana kita menapaktilasi, bagaimana kita lihat nasabnya Nabi Ibrahim, siapa ayahnya. Tapi kok beliau kasab. Nah sekarang bagaimana kita yang kagak punya nasab bapak kiai, yang nggak punya nasab ulama, karena bagaimana kita kasab supaya kita jadi nanti ya jadi orang-orang yang baik, agar keturunan kita punya nasab baik. Nah itu tujuannya. Secara dalam detail mungkin ini belum pernah dibahas. Nah inilah salah satu nilai kurban yang kita lakukan pada hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Inilah kadang-kadang kita selalu membatasi. Orang tuh dipatok dengan harga kambing. Padahal Rasulullah SAW sudah menyontohkan pada Bilal. Kalau kagak bisa seekor unta, seekor kambing, ayam jago. Kan nilai orang kita nggak bisa ukur. Kemampuan seseorang kita tidak usul. Sekarang kita ukur, ayo partisipasi kurban kecap. Antum bisa bayangin kalau ada orang 2.000, kali kecap 50.000 jadi berapa? 50.000 kali 1.000 orang. Apa nggak dapat sapi? Yang diukur tadi bukan sapi, bukan darah dan dagingnya kata Allah. Takwanya. Tapi dia punya 50.000, dia kasih. Nah ini. Terus kalau ada perdebatan secara fikih, saya tanya, kenapa bila disuruh ayam jago berapa? Nah, kalau nggak ada ayam jago mungkin di bawah ayam jago. Yang penting sudah bisa di ini. Nah itulah kita unik di As-Samad. Kenapa? Bukan masalah keunikannya, artinya mengerti tahapan-tahapan kemampuan jamaah. Jadi mereka sudah berpesi korban, kalau memang takwa, ada kemungkinan tahun depan bisa meningkat. Ada kemungkinan tahun depan bisa meningkat. Sehingga kita memicu orang agar mereka senang berkurban dan senang beramal soleh dan senang bersedekah.
Nah inilah permasalahannya yang terjadi, bukan zaman kita saja. Di zaman para ambia pun terjadi kredit. Karena manusia sekarang itu sudah berada di zona aman, apalagi yang berada di Indonesia. Dan notabene yang di negara-negara sudah Islam. Mereka tidak menggali spirit, merasa aman. Sudah tidak ada tantangan. Zaman Rasulullah kan tantangannya banyak. Zaman Nabi Ibrahim tantangannya banyak. Nah As-Samad menganggap ini tantangan di akhir zaman. Kenapa sih orang berhaji, cuman pergi haji, boro-boro 50.000 berkorban, enggak. Boro-boro sapi, setahun sekali juga ngerendeng. Kan udah kemarin kurban. Nah kita nih As-Samad yang mengembalikan nilai-nilai spiritual itu artinya menggali bagaimana napak tilas Nabi Ibrahim. Walaupun mereka belum haji tapi mereka ngerti ajaran Nabi Ibrahim kayak apa. Terus bagaimana napak tilasnya kayak apa. Nah itulah nilai-nilai spiritual. Sehingga di majlis kita ini kekompakan yang kita bangun, kebersamaan yang kita bangun, terciptalah seperti ini. Orang nggak eksklusif, ya nggak eksklusif. Masa kita mengikuti sih? Masa kita mau orang ngeliatin, oh tuh ada tentara pangkatnya kopral, tantama, bintara. Kalau boleh kan kita ya bisa perwira lah, sekelas jenderal, daya pemahamannya. Nah itulah kata Allah, ikro, disitulah baca. Jadi sepanjang zaman kita mesti baca. Nah itulah yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Akhirnya kemunduran Islam, betul kata Rasul, bagaikan buih. Sehingga kita lihat di kampung ini sekarang nggak ada tuh. Tapi kita lihat pesta dangdutan 5 juta, 15 juta. Kita lihat pesta-pesta yang lain, tapi giliran kurban. Kenapa? Yang kedua catatannya, ulama-ulama akhirat sudah jauh berkurang dan hampir kita temui di mana-mana sudah langka. Itulah yang menjadi banyakkan ulama-ulama dunia hanya sekedar syariat dan retorika belaka. Ya mana soal batin, betapa rahman rahimnya Allah luar biasa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hina dan cacian. Bagaimana rasa was-was, rasa galau yang petunjuk Tuhannya benar, sehingga suku Jurhum mengejek-ejek bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam kok tega motong anaknya, kok anaknya kok mau aja dipotong ayahnya, kok istri kok ngasih saja. Jadi rasa was-was ini yang bercampur aduk dari sifat-sifat rahman rahimnya Allah, sehingga itulah yang kita potong tuh. Kita selalu, kenapa kita menangis? Bukan kita menangis sapi, tapi kita menangis, ya Allah, betapa mulianya Nabi Ibrahim. Berbagai macam tantang ujian beliau laksanakan dengan tugas, dengan selesai, dengan sempurna. Maka kita sebagai umat Rasulullah SAW dalam matang hewan korban ini, kita nikmati betul. Artinya ada ekspresi, ada nilai-nilai spiritual yang kita kembangkan. Ya Allah, apa kebayang ya, seorang anak muda, anak satu-satunya, 40 tahun gak punya anak, tiba-tiba dapat petunjuk dari Allah untuk menyembelih anaknya. Beliau turut, mereka bawa, mereka gorok, tiba-tiba seperti ini, ya Allah. Kami tidak ada ujian seperti itu. Makanya selawat serta salam tercurah pada Rasulullah, pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang membuat kita semangat berjuang. Karena milata Ibrahim ini adalah ajaran tauhid dan betul-betul uswatun hasanah yang betul-betul kita rasakan dalam penyembelihan ini. Ya inilah kita bisa lihat relevansinya sekarang. Karena kurban ini tidak sosialisasinya tidak pernah turun ke bawah. Mereka yang di komplek menikmati saja, mereka yang di mana perumahan mayor menikmati saja. Lihat jadi tontonan kepada yatama wal masakin. Sehingga kita ambil daerah-daerah terpencil seperti ini, dan inilah akhirnya negara kita sudah sampai di mana memahami korban. Ya saran kami bahwa ya kita kembali lagi pada Quran dan hadis. Kita perdalam spiritual, kita gali dan carilah mursyid. Sekali lagi bukan guru, carilah mursyid yang betul-betul bisa memahami tentang konteks spiritual, sehingga untuk bangsa negara ini ke depan betul-betul dengan adanya hewan kurban kayak gini untuk konteks negara terbantu nilai gizi. Terus Pancasila, keadilan sosial tercipta hari ini. Bagaimana kebinekaan, bagaimana falsafah negara, bagaimana ini secara nggak langsung rakyat sudah menyumbangkan kepada nilai-nilai sosial, mengamalkan tadi sebagai ideologi negara, sebagai falsafah negara, dan betul-betul keadilan sosial inilah yang diajarkan oleh agama. Ya inilah satu negara, bangsa negara ini sebenarnya luar biasa dengan adanya Idul Kurban ini. Ya itulah yang saya sarankan kepada seluruh jamaah maupun siapa saja yang mendengarkan ini. Yuk coba kita gali kembali nilai-nilai spiritual, sudah sampai di manakah nilai korban kita. Apakah untuk ria, apakah untuk dipuji, tapi adalah untuk takwa. Karena takwa
dilihat dari mana saja adalah kemanfaatan bagi saudara-saudara kita yang mustahik. Inilah yang kita lakukan dari tahun 95 sampai 2018 ini. Di tempat inilah yang pada akhirnya kita mendapatkan salah satu cara bagaimana yang terbaik memotong hewan kurban dan membagikannya kepada para mustahik.